Nomor satu, terus ada gini, ya, oke. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di TikTok, kepemimpinan di online asrama. Hari ini edisi yang sangat spesial karena kita bersama dengan dua calon ketua Ikatan Alumni Rumah Kepemimpinan. Selamat datang Bang Fauzan dan Bang Aufar. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Bar, siap Ya Bang Allah. Selamat Bar. datang kembali ke kamar asrama nih. Iya. Kita jadiin studio. Iya. Walaupun dulu nggak seperti ini, Oh iya. Nggak seperti ini. terutama AC-nya. Oh, ini ada AC ya? Oke Bang, jadi terkait nih, karena ini edisi spesial, kita akan ada 4 sesi Siap. yang diset buat lebih dinamis dan insya Allah menampung beberapa pertanyaan dari pengurus rumah kepemimpinan dan juga alumni rumah kepemimpinan. Us. Berat. Karena Ampun. insya Allah Ampun. kita ini akan memegang estafet kepemimpinan. Sah kepemimpinan. Ngeri. Sedap. Oke, langsung masuk Bang ke sesi pertama terkait perkenalan. Siap. Oke. Nah, perkenalannya nih santai aja. Masing-masing punya 3 menit untuk menjelaskan latar belakangnya dan juga hal-hal unik atau hal-hal lucu yang mau diceritakan kepada sobat pemimpin pendengar channel Rumah Kepemimpinan. Dimulai dari nomor 1 nih Bang. Oh iya. Ini konsepnya nomor satu, terus ada gini, ya, oke. Aduh. Halo guys, udah bisa ketemu lagi nih? Udah dong dari tadi Udah ya? Nggak, maksudnya itu tadi ya, hitungan ya? Yo. Oke. Ini yang tadi seperti yang gue bilang ya. Ini gue lus aja nih ya, lus ya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Thank you Bang Akbar, Bang Aufar. Jadi saya Ojan, alumni Regional Bogor angkatan 7. Kalau latar belakang saya sekarang kerja sebagai Business Development Lead di PT Setia Sia. Kebetulan itu pun juga masih berkolaborasi dengan alumni RK juga ya. Terus sekarang tinggal di Bogor. Tiap hari bolak-balik Jakarta, Jatinegara, Bogor ya. Udah sih, hal unik? Iya, hal unik atau hal lucu Bang, minimal 1. Hal lucu. Hal diri lucu sendiri. itu terlalu banyak. Wih. Tapi kalau boleh yang lucu itu gue prinsipnya gini. Pokoknya kalau misalnya lagi nyetir nih atau di mobil, kalau udah diem tidur. Astagfirullah. Jalan gini. Gak ada yang ajak ngobrol. Tidur. Ini Nah, bahaya. ini nih. Ini bahaya. Karena kita sudah menikmati perjalanan. Ya, Karena udah saking ngafalnya jalan kayaknya. boleh jalan, Itu sangat dia. enjoy. Iya, Ya ini yang iya, relate iya, sama iya, sekarang iya. ya. Gitu. Jadi solusinya apa tuh Bang biasanya Bang? Daripada solusi lagi. Harus bersama. Iya. Oh pantes Ada yang ada ngajak selalu ada ngobrol. Zaim ini ya. Harus ada yang ngajak ngobrol. Karena kalau jangan dia yang tidur sih. Emang Zaim. harus ada yang ngajak ngobrol aja di mobil. Oke. Kalau misalnya sendiri ya style musik yang keras biasanya. Oh kalau dengar podcast? Wah, bahaya kalau Oh, denger bahaya. podcast biasanya ke Siap, saya. siap. Kalau podcast tuh malah bisa agak ngantuk gitu biasanya kalau di ini gitu. Oh ya fun fact. Fun fact. Siap. Kali ini dah Bang, karena masih ada waktu nih buat Bang Ojan. Makanan favorit, kayaknya suka makan nih Bang Ojan. Atau bilang favorit Bang. Makanan favorit saya segala sesuatu yang relate dengan telur. Telur dadar, Udah dari beredar dong dadar nih. beredar, Hashtag dukung Babe. onsen egg, pokoknya telur-teloran gue suka. Soal unik terkait Bang Ojan ya, suka segala yang berbau telur-teluran. Siap. Ya, Mantap, menarik nih Bang. Jadi suka martabak pasti Bang ya. pasti. Martabak saya semua orang suka itu, ya Orang kan? setengah bulan, semua lah pokoknya. Yoi. Siap. Selanjutnya kita ke Bang Ihkam Aufar. Ampun. Silakan Bang Aufar. Tap. Oke, izin Bang Siap. Akbar, Bang Ojan. Iya. Nama saya Ihkam Aufar Zuhairi, panggilan Aufar, Regional Jakarta, Angkatan 7. Kesibukan kerja alhamdulillah di tempat yang relatif baru, jadi title-nya managing partner lah di Harapek, tapi itu sebetulnya perusahaan yang bergerak di IT konsultan gitu, government relation segala macem.
Kalau apalagi tadi yang lucu. Ya, yang lucu, yang unik Bang ya. Yang lucu karena tadi ada makanan, saya jadi inget kalau saya itu tidak bisa makan durian levelnya. Oh, ada alergi. Oh, Ini bahaya nih, bisa jadi perpecahan lagi. Perpecahan nih durian nih. Wah. Aduh, antara suka banget sama nggak suka banget kita yang. Iya. Tapi saya udah pernah nyoba, Bang. Iya. Jadi saya tuh pernah di konsultan dulu itu, konsultan yang masih di awal karir, Bang, dibeliin durian yang Malaysia punya, mahal apalah kata si ini kan ibu yang ininya. Iya. Kamu kalau nyoba ini pasti suka kok. Tetep aja kita coba. Gitu. Waduh, iya. Jadi mohon maaf ini bukan bermaksud apa, Bukan tapi nggak fun suka durian, fact. iya, fun fact aja. Iya. Kalau ininya mungkin karena dulu katanya pas ibu hamil Iya. tiap hari itu bukan tiap hari itu kebanyakan makan duren jadi pas over, jadi over. Jadi kayak Malah kan- jadi gunung gitu ya. Iya. jatah seumur hidup duren saya tuh udah dipakai di situ. Gitu, Bos. Bisa begitu ya teorinya ya. Teori baru lagi nih kayaknya. Lah, ya harus begitu, ngisi podcast harus begitu, Pak. Iya. Tapi itu beneran, itu beneran. Beneran. Itu beneran. Itu Iya. Kenapa jadi ke situ ya? Aduh, ya. Ini kita ngapain sih? Iya. Ampun. Kita ngapain sih? Ampun. Iya. Lagi, masih butuh waktu lagi. Disukai, Bang. Oh, yang disukai. Nah, kalau dia telur, saya ayam-ayam. Oh, Ya, saya emaknya, dia anaknya kan. Iya. Tapi emang Ini bener. Keluar dulu ayam dulu nih. Ah, itu tuh yang suka. bener. Kayak saya ayam digoreng, ayam di kecap, Iya. ayam asam manis, Iya. tepung. Nah, kalau tepung udah pasti lah ya. Pasti. Ya ayam. Siap. Saya bisa. Bahkan, sorry. Kalau ayam itu levelnya kayak tiap hari makan ayam nggak apa-apa. Alhamdulillah. Begitu. Walaupun juga dalam kenyataannya nggak begitu ya. Ya. Maksudnya kadang ya makanannya nggak teratur nih sekarang Ya, nih. benar. Ini jujur Pak, nih kampanye berat Pak. Buat saya Pak. Jadi makan sampai lewat gitu Pak. Bapak gimana Pak? Saking sibuknya balas-balas chat. Iya. Bener juga sih karena gini ya, itu chat kan baik banget tuh. Nah. ya kan? Balesin jam 10 malam Nah. ya kan. Balesin. Dah jam 12 Nah, tidur. Waduh. bener. Jadi saya tadi malam itu nyari GoFood, nyari GrabFood itu buat yang makan jam 2 itu yang buka cuma pecel lele, pecel ayam ya udah itu lagi jadi. Iya benar. Parah tuh Pak. Iya. Memang luar biasa ini kampanye. Luar biasa ini, benar. Iya RK ini. Benar. Jadi ayam. Kalau makanan favorit ayam. Oke. Gitu. Cerita lucu. Ya nantilah cerita soal asrama aja nanti ya kita ya. Iya. Saya yakin Bogor nih banyak cerita lucunya. Saya yakin betul itu. Oke, kita lanjut nih sesi kedua karena sesi pertama tadi sangat seru dan kita banyak fakta-fakta menarik dari Mantap. kandidat Fakta kita. menarik. Fakta menarik. Ya, Mbak. Kabinet apa? Kabinet kita. Kok tiba dari kabinet kita tadi? Gimana sih? Calon ketua kita. Oh, cantik deh. Iya. Fokus Pak. Oh, iya. Fokus Pak. Ya, calon ketua kita yang ternyata karena mendengar dan menjawab aspirasi dari alumni yang lain sampai begadang bahkan meninggalkan makanan-makanan favorit. Insya Allah. Masya Allah. Amal soleh. Kita ke sesi kedua nih. Terkait pengalaman kepemimpinan. Wah, Pengalaman kepemimpinan. Iya. Hancur. Ngomongin pengalaman. Ya, kisah-kisah menarik selama berasrama. Nah, oke. Pengalaman kepemimpinan asrama. Oke. Oke. Dulu dah Bang. Nomor 2 dulu. Nomor Saya- paslon 2. Paslon 2. Siap. Ceritakan. Siap. Silakan Bang Fuad. Cerita lucu asrama. Iya. Oh banyak. Dulu kita beres-beres itu dulu ada yang masuk tong atas itu toren. Ngeri juga Bang. Masuk tuh barang kawan kan. Kalau pakai bahasanya Bang Fojan ini masuk barang tuh. Masuk. Tapi tanpa ilmu, Bos. Jadi kita tuh pas beres-beres namanya orang kurastoran kan ada ilmunya, Pak. Jadi bukannya ada ilmunya nih. Kita beresin dulu kotor masuk itu air masih banyak. Iya. Jadi orang terus pun itu keran itu dibukanya belakangan. Iya. Padahal harusnya ada keran di bawah toren itu kan yang gede. Nah kita buka keran-keran kecil di kamar mandi ya kotor semua. Itu satu ya kan. Aduh, Saya baru kemarin 2 minggu lalu ketemu teman saya juga Mas Fahmi Kafah tuh. Oh, iya. Nostalgic juga tuh. Alumni hukum ya. Alumni hukum luar biasa lagi S3. Nah, itu cerita lucunya ini dia yang ingetin saya. Dulu ya HP ente tuh
Alarmnya emang dulu kan saya emang suka ngotak-ngatik aplikasi kan dari dulu kan. Oh iya, ganti-ganti alarmnya. Iya. Alarmnya itu, Pak, harus ini perkalian, Pak. Apa pertambahan gitu. Jadi yang udah bangun dia. Iya. Jadi udah bangun dia, kita belum bangun. Ini apa yang opar nih bikin repot ya kan. Dimasukin magicom, Pak. Dipanasin dong magicom. Nggak tahu, udah lupa gitu. Tapi dimasukin magicom cerita dia. Oh, ya Allah, lupa gitu. Terus juga pas piket tuh. Piket ini kan agak dilematis kan. Dilematis. Nah, sibuk ini kan. Apalagi waktu itu kita jadi apa sih bahasa kita menteri apa-apanya itu loh. Yang terpaksa harus mikirin itu Iya, kan. mikirin itu benar. Sekian lama piket nggak berjalan ini kan. Ya zaman dulu kan. Itu tempat sampah numpuk, Pak. Benar. Saya sebel, saya foto. Saya inget, saya foto. Siapa yang piket banget? Nggak ada, saya tendang. Jejer tuh sampah semua. Ini ngeri emang ini dia. Ini kalau cerita Azrael ini kalau diinget-inget tuh ya ada. Ya ada aja ya, ceritanya banyak lah. Iya, belum begal-begal depan. Begal, ini begal kok kayak semua regional ada begal ya? Betul. Aduh. Serem Bang. Oh iya, Iya. enggak, sampai depan sih itu ada. Wah. Ada yang hilang nggak? Alhamdulillah kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak, karena satpamnya luar biasa. Soalnya regional 1 ada satpamnya. Iya. Oh iya, yang lain belum tentu ya. Iya juga ya. Wah iya, wah bahaya. Iya. 3 motor dia. Allah, berat. Aduh, itulah. Oh, ini tantangannya Iya, harus- MSNF RK ini. Harus aduh. kolaborasi dengan Salam Presisi itu. Iya. Harus kolaborasi dengan PP. Nah, ya kan? Mas Ojek Ormas. pangkalan, ojek pangkalan. Ada rekomendasi nih buat BNF ya. Lanjut Bang Ojan nih. Siap. Silakan Bang. Apa tuh? Cuk, selama di asrama nih yang paling terkenal. Jadi gini, ini lintas angkatan ceritanya. Lintas Oh, angkatan. Gua Bogor nih. Angkatannya 8 masuk. Angkatannya Jaim, Ermas, dan segala macam masuk. Bang Ojan yang kader mereka nih. Enggak, gue semua angkatan 7 masuk. Datang kan dipanggil sama waktu itu Bang Pauji, siapa tuh SPV-nya kan. Datang deh buat ini. Ayo kita datang ramen kan. Brrr, datang nih. Kayaknya jam 2 malam bangunin. Tuh. Ya, Itu Bogor tuh, Pak. turunin gitu kan. Militasinya ini. Wah, mulailah tuh di tes mental ya kan. Nah, ada nih improvisasi nih satu orang nih, makhluk nih. Siram-siramin pakai air. Push. Push gitu kan. Push. Push gitu kan. Ada orang disiram-siramin. Ya bang, siap bang, gitu-gitu kan. Nah, ada satu nih yang mau sok solid. Karena lu semua basah. Gue juga basah. Push gitu. Itu adalah Gua Rijal emosi, Rijal ketua angkatan gua, Rijal, Aming tuh inget banget. Ini Ojen ngapain sih? Jadi gara-gara ngeliat gua gitu, yang lain kan angkatan harus tujuh ikutan ya? jadi ikutan kan gitu. Jadi semua di belakang pada ngoceh, ini Ojen ngapain sih? Kawan kayak gitu. Gua ketawa, men. itulah Bang. Kalau adrenalin lagi naik tuh gitu, Bang. Iya, adrenalin tapi mau sosok jadi abang-abang yang ngayomin tau nggak? Iya. Naik turun good cop bad cop Tapi gitu. hasilnya bagus. Iya, Bogor nih tuh. solidnya luar biasa. Benar-benar. Luar biasa. Itu benar-benar lintas angkatan yang gua nggak apa namanya, gua masih inget banget sampai sekarang. Itu anak-anak angkatan tuh, angkatan 8 inget semua kelakuan gua itu. Jaim, Ermas, Adi semua kenal gitu. Bang Ojan nih emang gitu. Gitu. Hujan. Ada Ternyata lagi, tuh. Bang, yang Ada, di- ya banyak sih, kayak kurban aja kan kita bersihin sini tuh di pinggir sungai tuh ya kan. Nggak tahu di situ ada sampah, ada ya kan? Astagfirullah. Ada apa itu kan sungai bro, sungai lewat itu kita bersihin jeroan gitu. Emang Bogor ini. Setiap kurban kata gue ya udahlah nih kita Bismillah aja lah bersihin jeroan. Bersihin habis itu langsung dimasak di atas ya kan. Gitu. Waduh. Langsung di sate bareng-bareng. Langsung Sate bareng-bareng gitu. Ya itulah. Ya. Banyak banget momen-momen yang ya sama lah semua regional sih kita Ya, ada Seru, cerita-cerita. kekeluargaan. Ya itulah yang buat harusnya kita ini RK guyup rukun nyambung terus lah ya. Campaign lagi. Iya, 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 iya. Aduh. Masuk. Iya. Terus. Iya. Ya, 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 ya. Agak susah nih saya harus nyambungin gini. Aduh. Taruh lo. Gak nyangka kita tikungan Bisa. bagus banget ini. Bisa. Gimana? Ini. Oh, ntar dulu nih mau Bisa. bantuin. Bisa. Mau bantuin campaign Bisa. nih. Tadi kan lu ada cerita
Wah, ini Rayakan kontribusi. bukan nostalgia lu bersihin toren dan segala macam. Makanya sekarang kita sebagai alumni, yuk kita rayakan nostalgia itu. Kontribusi donasi NLC. Gitu. Kita rayakan. Tukang ngolahnya ini beda. Gitu. Iya betul. Ayo kita rayakan kontribusi di NLC. Iya. Apalagi donasi rutin udah pasti. Benar. Apalagi Bang. Sahabat pemimpin. Sahabat pemimpin. Siap. Siap. Makasih Pak. Siap. Nah ini nih yang bisa ngulik nih pengalaman kepemimpinan nih Pak. Kan tentu Udah ketawa jadi serius lah. setelah lulus. Iya. Ada banyak pengalaman kepemimpinan dari Banyak lah Bang Ojan ini hebat ini. Silakan Bang. Namun biar unik pertanyaannya, kita mau cari pun sisi yang menarik, yakni hal-hal yang unik ataupun hal-hal yang tidak biasa yang pernah dilakukan Bang Ojan, Bang Ovar selama memimpin, baik itu di asrama, di kampus S1, di Bang Ovar bahkan pernah di PPI India yang katanya Bang Ojan ya. Bang Ojan. Ya, Bang Bang Ojan, Ojan. kan? Bang Over Ketua Ikatan Bang Alumni Over, Ketua MFBS. alumni. NF. Nah, Ini jadi masing-masing sudah punya track record baik di kampus ataupun di Cerita yang tidak biasa saat memimpin. benar. Tadi siapa? Saya udah kan duluan. Nah, Ojan nih. cerita tidak biasa ya. Ya, tidak biasa. memimpin. Ya di India semua tidak biasa. Ya, termasuk kalau mandi-mandi kayak tadi. Apa tuh mandi-mandi tadi ya? Ada nggak di sana? Waktu jadi senior, ya. Iya. Kepake juga di PPI Bang. Benar. Jurus-jurus ente nyiram-nyiram orang ini di sana dipakai nggak Pak? Aduh. Gue ini emang ini ya, apa namanya, selalu gayanya tuh ya ini pas ya. Gue tuh gayanya selalu kadang sok-sok mau bijak. Jadi antara mau sok bijak sama sok lawak gitu loh. Gitu. Humoris dan Iya gitu. Jadi jadi setiap kehadiran gua di organisasi ya kasarnya udah lu bully gua deh gitu. Kalau gua gitu orangnya. Gitu. Gua bikin gua diledek juga gitu loh di grup WhatsApp, di grup PPI. Jadi gua suka ngelawak-ngelawak ngasih meme-meme Luar biasa. gitu tuh. Biar gua dibully juga deh gitu. Maksudnya jadi orang tuh nggak ngerasa gua tuh jauh dan kayak nggak bisa disentuh dengan kritik lah gitu. Ini unik ya gitu. Emang nggak terlalu lucu sih sebenarnya gitu. Tapi kalau gue emang itu nggak biasa itu. nggak biasa. Biasanya kan orang jaga image, Jaga gitu, image, Bang, gitu. ya kan? Gue sih Kalau ini siap bully dan siap membuli, Siap. ya itu loh. Leader is Leeds dunia siap menderita. Jadi menteri. jadi bener Wah, nih. Bagus. Leaders and leadership. Iya. Halo Bang Ba. Iya, Bang Bah. Halo Bang Ba. Bang Ba. Siap. Aduh. Oh, itu Bang ya. Ya. Aduh, aku apa Tidak biasa ya? yang dilakukan Bang. Banyak Hal yang Oke, tidak ini pemimpin. Lanjut nih Bang Ovar banyak Aduh, bulannya. hal yang tidak biasa. Ya benar Bang. Aduh, apa ya kalau hal yang gini, kalau soal Mas Fauzan kan berarti tadi sebetulnya adalah leadership style lah ya, kurang lebih kan benar. gitu ya, hal yang tidak biasa itu ya. Kalau di saya sih kayaknya kalau ngelihat cara memimpin yang tidak biasa tapi jadi agak ini sih nggak enak. Maksudnya ya saya tuh mungkin jadi modelan yang mungkin kalau reflektif ke dulu di NF lah ya. Oke. Berusaha nyari benchmarking, referensi itu tuh cara saya banget tuh. Kasih kalau kata Pak Gita itu gini Pak, kalau kita mau belajar kalau kayak Singapura itu kalau ada orang ahli toilet di Dubai ya kita datengin Dubai gitu. Nah, itu caranya saya sih. Style saya itu jadi di mana ya kira-kira contoh yang udah oke, yang udah bagus, yang bisa kita tiru. Nah, kita amati tiru modifikasi itu beneran saya lakuin dimanapun, termasuk pas di NFBS itu ya banyak berkaca ke sini. Clustering itu kan waktu itu zamannya Bang Aat ya, api-api kolaborasi gitu ya. Ya, terus dilanjutkan. Zaman kita habis jadi peserta banget tuh. Iya, Dibagi terus ada kelas main distrik apa Iya, gitu-gitu main kan. distrik. Oh bener Bang Aat, saya inget ada fotonya tuh di Bukalapak dulu. Iya. Beliau dengan ininya kan. Caping khasnya dia. Iya. Bener
bener tuh, shout out banget. Mohon maaf belum sempat silaturahmi ini. Aduh. Oh sama sih. Iya. Tapi kita ingat. Kita ingat lah, ingat semua bos, jasa-jasa Gitu. baik Cocok jadi ketua RK nih. Iya, bagus kan? juga barang ini emang. Dua-duanya. Iya, siap. Nah, kan? Iya. Itu kalau modal saya, Bang. Jadi saya cara mainnya gitu. Terus juga hal yang nggak biasa lain apa ya? Kalau dulu di asrama kali ya, saya itu akhirnya waktu itu karena ngelihat masalah, saya juga jadi model-model yang berani ngambil ide agak-agak nyeleneh. Misalnya kayak dulu di kabinet saya terakhir itu, saya ingat kita buat namanya Menteri Kekeluargaan. Orang kan dulu sebelumnya itu gimmick-gimmicknya menteri agak canggih apa ya, ini kita butuhnya kekeluargaan, udah Menteri Kekeluargaan, nah gitu loh. Makanya kemarin terakhir di pematangan grand design saya juga pas, ini apa sih sebetulnya? Ya kita sebetulnya jadi jagang nih tapi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Dulu ya, izin ya. Intinya kan kita, iya kita bantu berangkat yang pertama kan, orang nih kita bantuin berangkat semua deh, gitu kan. Yang kedua apa? Ya senang, tenang, menang. Happy, kita senang, tenang, ya kan, menang kita habis itu, insya Allah lagi. Kemenangan yang sejati ya. Iya. Maksudnya kan, menang karir, menang segala macam. Apa kemenangan sejati itu bahasa ini ya, Pak? Fatan Mubina. Mention juga nih. Iya. Terus yang terakhir adalah pulang sebentar. Alumni tuh kayak mudik aja sebetulnya. Pulang bentar bang, sejam ke sini, mau sharing ya kan, dialog tokoh sama adik-adik atau adik-adik kesana sebentar ya kan, donasi atau kontribusi dengan cara lain. Nah itu cara-cara saya tuh berani agak, kalau udah dapet ini ya udah kita buat ini gini gitu aja. Nah, perkara nanti jalan apa enggak ya kita lihat bareng-bareng deh gitu. Tergantung timnya. Betul. Ya itulah indahnya perjuangan bang ya. Yes. Ya berjuang. Hal yang Aduh begini, ini bagus lagi, bagus. kita lanjut nih bang. Biar Siap. karena ini udah mulai seru nih. Ini serius banget kita ya, calon ketua YRK nih gue liat-liat. Aduh, parah bang. Udah keluar program-program, udah keluar. Selanjutnya nih kita persilahkan nih Apa nih? masing-masing kandidat untuk bertanya lebih kepada Oh, udah masuk ke situ. Cepet ya? Iya, cepat. Udah berapa menit sini? udah hampir 20 menit ini. Oh, 20 menit. Ya. Lebih. Kita mau berapa menit totalnya? Total insya Allah paling lama sejam. Paling lama sejam. Oke, siap. Oke. Karena Mas Fauzan nih kalau sholatnya harus tepat waktu. Oh iya. Luar biasa. Emang lu enggak? Harus kita Ayo lo depan ini, ayo. Jangan mancing, salah dah setnya. Bukan, di awal waktu tuh bagus. Iya, terus? Di akhir waktu itu udah wajib. Jelek banget. Bukan, itu pelajaran sederhana Iya, fikih iya, kan, Pak. fikih, Iya kan. fikih. Tapi di awal waktu tuh bagus. Iya. Makanya lu di awal waktu juga kan? Iya, insya Allah selalu Iya. begitu. itu tadi udah masuk pertanyaan. Itu bagusan ditit deh, Pak. Gila, kalau lu tak pesan di awal waktu, nggak ada. Padahal yang jokes-jokes agama nih Zaim sebenarnya kan. Jok-jok agama, nasi goreng politik. Iya, Nasi goreng politik. Soto nasi goreng politik, ya kan. Habis semua. Bangatan. Parah. Belum dihitung masuk pertanyaan. Belum, kan belum. basa-basi. Di awal waktu atau di akhir waktu Iya, itu iya. nggak masuk. Iya, nggak masuk lah itu. Hari ini kita mulai nih, biar pertanyaannya kan kita sebenarnya berikan Apa ya? Kita Iya. masing-masing pertanyaan. Oke. Namun yang kali ini karena spesial yang pertama, kita inginkan pertanyaannya itu yang ya dikit-dikit adalah konsep kepemimpinan di dalamnya, Pak. Oh gitu. Ya, bebas. Oh, masih agak serius. Ya, Konsep kepemimpinan. Apa yang kira-kira berhubungan dengan itu, silahkan. Nomor paslon dulu berarti nanya kan? Iya. Ya, benar. nah. Oh gitu. Iya, tadi kan udah gua Iya. artian. Bisa aja orang nggak siap tiba-tiba. Waduh. Ya saya mau ngulang apa yang saya udah tanyakan pas ketemu beliau tapi Ditanya lagi. ini aja. Boleh nggak Bapak Mas Fauzan ini Pak Caketum kita meng-share ulang nawaitunya maju itu seperti Ya. apa? Motivasi kepemimpinan. Iya, karena kan ada cerita kita berdua itu kan. Biar ini kan clear barang ini kalau bahasa Mas Fauzan. Ya clear. Siap, silakan. Memang ini ya. Aduh, kalau gua sambil ini dulu kali ya. Kalau Iya. gua boleh buat meme nih ya. Iya. Ada nih meme ledekan nih, Far. Meme Bener ya? ledekan. Tim Ojan cari stakeholder, cari ini, cari itu. Tim Ovar sibuk cari niat Bang Ojan.
Bisa langsung. Ya sih dari ketawanya sih. Bener. Dari ketawanya gitu ya gini ya. Karena itu yang mau kita cari. Itu dalam soalnya. Ya gini ya. Iya, Memang iya. bener. Oke, gue harus akuin. Maksudnya niatnya datang nggak lama gitu loh. Oh. Gitu. Tapi niat datang dari diri sendiri secara sadar. Siap. Bahwa memang Jadi bukan disabit Zaim kan? ya teknis lah. Gitu. Itu teknis gitu kan, teknis. Tapi tetap ente yang nyuruh. Iya, teknis dan maksudnya gini, teknis dan jadi cerita-cerita buat atensi aja sebenarnya. Oke. Di sana gitu loh. Tapi ya memang Jadi bukan karena ini nggak ada yang daftar nih, gue aja yang daftar. enggak. Oh enggak ya? Enggak sih, enggak. Siap. Kan gue tahu. Iya. Ya kan? Jadi apa namanya? Ya daftar dengan kesadaran terus Oke. juga iya pastinya karena punya support system yang baik juga, pastinya didorong juga dengan masukan-masukan untuk maju. Bijak nih. Gitu. Ya jadi clear ya untuk Clear, meme yang clear. tadi gue bilang ya. Jadi jawaban clear. Berarti emang ini niat dari dalam. Niat dari dalam dong. Ini keinginan yang walaupun ibaratnya tidak lama. Tidak lama. Tapi cobalah gitu ya. Dan maksudnya kan ada kesempatan kompetisi nih. Ya kan? Siap. Maksudnya semua bisa keluar nih. Ngawur nih setan nih. Agenda settingan ngawur nih. Kalau ini tahu nih orang di belakang ada siapa menulis apa, aduh inilah Jadi Bogor ini. apa namanya? Aduh. Tadi yang gue bilang apa namanya? Jago banget, nggak kuat. Support system. Support system yang baik. Jago banget. Gitu kan. Nah, jadinya ya dengan niat kompetisi, ya kita niat kompetisi, niat menang juga. Wih. Menang, niat meramaikan, niat menang. Tapi siap kalah nggak Pak? Siap dong. Wih, Jadi kenceng juga tapi Bapak ngeri banget. Siap dong. Pasti kan siap kalah. Siap. Saya juga siap. Siap. Dengan plan-plan saya. Tadi Saya udah baca juga arah pertanyaan Bapak masih ke situ. gue pengen kasih tau sama anak RK ya, di tolong gue lagi-lagi liat lu. Gue itu bukan jauh sama Aufar, tolong gitu. Jadi, betul. ya kan? Kita tuh ya begini. Kita tuh begini, orang yang sama gitu. Iya. Jadi jangan ada yang ngerasa kayaknya ini orang jauh banget. Enggak lah. Tim ses nih jadi kayak galak-galakan gitu kan. Gitu. Perbedaannya Aufar ngomong sama angkatan 7, gue enggak gitu. Yang itu yang gue mau minta maaf nanti sama angkatan 7. Gitu loh ya. Jadi gitu. Jadi Ya karena cerita saya panjang. lu panjang. Niat saya panjang. Benar. Saya ngerintis tuh niat saya Iya, tuh. iya, Jadi iya, kalau iya. saya tuh rintis, Iya. kalau Bapak tuh tiba-tiba sah gitu loh, Pak. Kan jadi kita bertanya-tanya, ini kenapa Iya, gitu. iya, iya, makanya- Terakhir ketemu nggak ngomong gini, kan gitu, Pak. Iya. Ada gitu-gitunya lah, wajar Pak manusiawi. Kasih tau ini bahaya nih, pemain belakang nih bahaya nih. Tuh. Gitu ya. Jadi makanya gue udah bilang dari tadi ya, gue mau let loose aja di sini ya. Iyalah, Gua bilang, los gitu. aja, Pak. Ya, los aja gue. Yang nonton paling berapa? Yang nonton paling berapa ya kan? Kalau ada yang nonton 1000 nih, Zaim donasi apa Im? yang bareng Bang Fatan Sembiring itu Bang 7.000. Oh 7.000. 7.000. Oh paten. Paten juga ya. Memang nge-mention- Kalau itu Shifu Iya, bos. yang mention menteri memang. Oh, aduh kalau kita takut lah. Belum kita di situ ngokomnya. Mention kepala protokol MBG sih boleh. Pertanyaan Bang Ojan, jadi pertanyaan Bang Ovan clear Bang ya. Siap. 3 menit lebih di feedback lagi. Kita duluan jadinya ya ke situ udah belum nyiapin apalagi ya. Bang Ojan nih, kita persilakan Oke. memberikan. Kasih aja Pak. Saya udah tahu nih. Bapak ini nggak pakai JetGPT udah. Dia susah dengan strategi-strategi. Gak seperti ini. Ini tim pengolah jago, Bos. Udah lah. Ya dah. Kasih boy. Lu gimana? Ini berapa orang nih? Ganggu banget. Nih, apa namanya? Gua gini ya, kalau gini gua pertanyaannya gini Bang Ofar. Siap. Ya kan? Sebenarnya lu kesel gak sih sama Bang Jilul? Allahu Akbar, Allahu Gua Akbar, gini. Allahu Dan Akbar. maksud gua- Allahu Akbar. Evaluasi Iya, kepemimpinan. evaluasi semua gini. Takbir. Karena lu kan bendahara. Iya. Ya kan? Lu Ya orang, udah ya. orang yang jauh lebih ngerti Dalam banget. ya dibanding gua. Ya udah. Ya. Ya ini karena ini sumpah nih nggak tahu nih pertanyaannya dari dia kan. Bener ya, kita nggak ada obrolan soal ini ya. Iya. Jadi kurasinya tetap masuk nih Bang, tema kepemimpinan, judulnya Ya. evaluasi kepemimpinan selanjutnya. Ya oke. Atau ini mau Oke. di-cut aja, nggak usah. Enggak. Saya terakhir ketemu Mas Jilul tuh pas di acara Satu Soli. Oh Ya. iya, kajian Bawa bulanan. kajian bulanan ya, Bang Ya. Kabar juga ada tuh, Ya. ya kan. Tumben-tumben kita duduk di suruh depan, Bang.
Oh, sudah. Biasanya kita pojok kiri belakang ini kan, Bang. Iya. Nah, ketemu Mas Jilul, salam. Saya salam coba pergi. Jadi saya sekarang di hari ini ya, dan insya Allah ke depan titik saya tuh mencoba memisahkan personal dan profesionalnya. Oke. Itu satu dulu tuh. Jadi Mas kita satu ini kan memang harus diakui idealismenya tuh agak meluap-luap ya. Iya. Benar. Ya kan? Kaderisasi ulama beliau soalnya. Ya, background beliau panjang lah. Dan saya juga tahu cerita-cerita sedikit gimana perjuangan beliau. Ya. Banyak sebetulnya, apa dari mulai bikin media yang langit itu apa. Saya ketemu itu pas waktu itu. Ini insya Allah begini dan begitu. Jadi perjuangan beliau panjang. Oke. Satu, dan memang waktu itu momennya kan ada beberapa. Momen pilpres, habis pilpres beliau juga mungkin ya karena nasib belum ini kan, akhirnya beliau sesuai mungkin, lah. Iya, ya emang apa kalau pakai didesak-desak itu masih kalah sama dijoget-joget, Pak. Iya. Benar. Iya kan? Belum siap. Belum siap kita. Belum siap. Ya, kan? Indonesia ini belum Indonesia siap. belum siap, Benar. ya kan? Jadi ya udah gitu kan. Mungkin beliau itu pasti nyari kapal baru, itu kan juga proses yang berat. Terus ada istri beliau juga hamil melahirkan. Itu secara empatik itu satu hal yang saya bisa pahami. Tapi secara evolusi profesional saya juga udah sempat ngomong ini di forum ya. Forum kecil, forum angkatannya yang mana saya lupa. Angkatan 8 apa ya, saya lupa. 2 poin sebetulnya. Yang pertama sebetulnya evaluasi paling sederhana adalah ketidakberanian beliau lah, atau kekurang beranian beliau untuk seenggaknya pas itu terjadi ya ayo diobrolin, langsung dirembukin, atau apakah misalnya mundur kah, atau misalnya jadi gimana gitu loh. Penyelesaian masalahnya. Penyelesaian aja bahwa mas ini, mas mbak, saya sepertinya kondisinya seperti ini gitu. Karena kan waktu itu memang masih ngerasanya bisa mungkin ya, itu loh judgementnya beliau di situ. Itu satu. Yang kedua, ya mungkin tadi soal idealisme berlebihnya. Jadi ya idealisme nggak salah sih ya, idealis nggak salah. Tapi kalau dalam konteks waktu itu memegang amanah, yang akhirnya di beberapa channel digital ini kan open terbuka kan. Ya, benar. Ya itu kan backfire-nya juga beberapa kali saya dengerin langsung Ke kita, alumni yang ke benar. kita segala macem, junior nanya, Mas kok itu kayak gitu sih Mas Idul apa ya? Iya. Kan saya juga Ya. gimana ngomongnya kan? Benar. Ya di sini mah diomongin gara-gara pertanyaan antum ini kan. Enggak, Aki. justru kan pertanyaan maksud gue gini, yang dibahas ini kan biar kita sama-sama justru lebih ke sama-sama belajar kali ya. Mungkin Benar, lesson learn-nya saya dapat quotes dari yang salah satu abang yang kita ketemuin berdua. Ya. Itu ada quotes bagus yang saya pakai juga akhirnya. Jangan sampai membuat sebuah amanah itu membunuh. Itu bagus itu. Jadi jangan paksa orang atau jangan membuat seseorang itu memilih antara keluarga, pekerjaan sama amanah IA. Benar. Iya. Harus paralel semuanya, harus bareng. Iya, harus balance saja. Ya, nauzubillah misalnya salah satu kita ada yang kena layoff, itu kan juga pasti berat ya. Benar. Kalau misalnya ternyata udah jalan 2 bulan mencari, 3 bulan mencari, nah ini ya itu sesuatu yang harus dan maksud gue ini kan buat diskusi ya. Maksud gue kenapa gue nanya karena kan lu bendahara, lu jauh lebih paham kan di sana kan. Maksud gue sebenarnya arahnya bukan ke beliaunya, tapi justru bagaimana kita mempelajari dan sama-sama karena kita keluarga ya saling terbuka aja. Iya. Nah, gue gini misalnya gue ada kejadian nih pahit-pahit soalnya gue jadi terus kejadian ada sesuatu terus gue harus gimana kan gue harus ngomong sama dia gitu. Ngomong sama publik dan segala macam gitu loh. Gue tahu sih pasti akan ada dampak-dampak Iya, macam-macam. iya, Cuman berat. itu resiko ya yang Oh, iya, sudah diambil betul. dari awal. Cuman paling enggak keterbukaannya harus ini gitu maksud gue buat Iya, kita ya gitu maksudnya. sepakat, Kita sama-sama terbuka dan apa-apa yang memang Sepakat. ya semangatnya apa ya? Ya sama-sama bentuk RK-nya jadi yang lain disampingkan dulu gitu. Betul, Gitu sih. betul. Itu nasihatnya abang beliau juga tuh, Bang Dean itu kemarin saya sempat ketemu ngomongnya kurang lebih gitu tuh. Ya udahlah dibuka aja. Kita tahu kok lu kenapa kasar gitu loh. Iya, Tapi ya betul. kan harus ngomong. Iya gitu loh. Karena kita kan keluarga nih bahasa nih. Iya. Kecuali kita masih jaim-jaiman. Iya. Someone stranger ke mana-mana nih. Iya, Gitu. iya. Ya atau misalnya wajah publiknya bagaimana, tapi di Iya. wajah internal kita langsung Iya. ada apa Iya. kan gitu. Ya. Ada gitu-gitunya lah Pak. Oke, siap. Bapak berat betul pertanyaan saya nanya niat dibalasnya begitu. Maksudnya terkait dinamika. Ya
yang akhirnya Dia jangan nyiapin pertanyaan serius sebenarnya. Enggak bener bro. tapi selanjutnya masih ada kan kita bisa Dua lagi. pertanyaan ya. Iya. Silakan Alvar, kita kembalikan kesempatannya. Saya jadi malah tertarik ke hal yang lain nih. Ini jujur Oke. baru sambil ini ya. Nah, Improve yang aja, kedua. improve. Tapi ini penting buat menurut saya, ini momen yang penting saya angkat dan saya utarakan di sini. Pertama, saya kagum betul dengan bagaimana Bogor regional ini tuh menurut saya punya karakter yang luar biasa unik dan sebetulnya tangguh ya, harus dibilang. Solid itu udah level. Kenapa? Karena gini loh, kalau analisisnya salah satu sahabatnya Mas Fauzan juga, Mas Aming, itu ada beberapa poin yang bagus. Pertama, culture kampusnya memang udah seragam ya, dalam arti gimana behavior di sana segala macem, perih sama-samanya gitu. Yang kedua, secara asramanya RK juga di sana itu ya bisa dibilang nggak ada batas antara senior juniornya. Jadi budaya kampusnya yang udah egaliter dan seterusnya di sini juga kena, dan abang-abangnya juga ngerangkul banget. Saya terkagum tuh dengan kalimatnya Mas Haikal. Ada angkatan Bang Gema tuh angkatan berapa ya? 3. Angkatan 3. Angkatan 3 masih membina salah satu adik-adekan angkatan 11. Ya. Iya, benar. Itu berapa angkatan 3 ke 11? Hah? Iya, benar. 7, 8. Iya, 14 angkatan kalau angkatan kampus. Iya. Lebih bos, 8 ya, 14 angkatan. Itu luar biasa gitu. Jadi itu satu hal yang mau saya address dulu sebagai awal. Nah, pertanyaan sederhananya ke Mas Fauzan. Apa nih? Enggak loh, jadi gini, kan timnya Mas Fauzan ini kan bisa dibilang mostly Bogor lah. Ya. Bener ya? Pandawa. Iya, dan wajar gitu. Saya juga banyak anak Jakartanya gitu, teman-teman sendiri kan. Cuman nantinya gimana sih sebetulnya dari bayangan Mas untuk bisa membuat Bogor ini tuh lebih nasional gitu, Mas. Biar Bogornya jadi percontohan gitu loh. Oke. Iya kan? Mungkin ada nggak bayangan atau Nah, sesuatu gini. aspirasi? Ini kalau boleh gue terbuka Tuh, ya. bagus gue mah. Oke. Saya sangat Iya dong, jarang kita bisa ngobrol gini kan? Jadi kalau gue gini, Far. Siap. Apa, Bung Afar. Jadi justru pemilihan ini sebenarnya proses pemilihan ini menggambarkan how Bogor play the game sebenarnya. How Bogor play the game. Maksudnya gini. Maksud gue gini. Ya kalau bahasanya tadi gimana menasionalisasikan, kita ini lagi exercise sebenarnya. Masanya siap nggak? Iya. Iya kan gitu. Kita ini exercise gitu loh. Kenapa? Ini ngolah-ngolah advance ini emang harus di ini Karena gini Pak, Bro. Kalau lu bicara di Bogor, itu orang-orang yang biasa kita nggak sukain di beberapa grup yang gua nggak perlu sebut namanya karena gua respect sama semua orang itu. Itu sering terjadi. Oh. Chatting-chattingan yang keras gitu yang dalam kalau kita baca tuh baper bikin sakit hati. Iya. Itu sering dan itu bisa naik turun dari senior junior. Itulah. Jadi kayaknya kita ini apa ya? Emang budayanya udah begitu. Kayak begitu. Jadi kita coba bawa ke pemilihan, kita lihat kayaknya akhirnya lain nih gitu. Kok ini berarti kalau di tempat Bogor jadi hangat, ini kebakaran Ini ya kan? kebakaran ya gitu. Iya. Gitu. Maksudnya Ya karena budaya orang beda-beda. that's why kan tanya Iya dong. Makanya gue bilang, oh ini Bandi beda gitu. Maksudnya ada perbedaan. Makanya gue bilang, kita dari awal aja real aja. Iya. Kita mencoba exercise dari sistem pemilihan one man one vote yang jadi ada calon yang harus disokong total sama full tim. Iya. Terus kita jadi main ledek-ledekan di situ di grup. Ya kan, mau ledekannya narasi kayak, mau ledekannya personal kayak. Ternyata ketersinggungannya agak tinggi. Iya, gitu loh. Ketersinggungan jadi agak tinggi gitu loh, dan ketersinggungan ini menimbulkan bias-bias satu sama lain. Yes. Banyak bro yang PC gua Ya sama. pasti perkara sini begini, sini begitu, sini begini. Ini bener begini, ini bener begitu. Kok dia begini? Mau dari tim sesnya gua, mau dari sesnya gitu. Iya sama. Nah, ini kan maksud gua, wah. Bahkan sampai di minggu kemarin kan yang hari Jumat aku udah bilang kan, apa Pak ini kayak tensi kita turunin ya Pak, ya kan? Iya. Makanya ini kan juga bagian dari alhamdulillah following up itu ya, kan gitu. following up itu kita turunin intens. Kenapa? Karena aslinya gua sama Alvaro juga nggak mau cari masalah. Iya, Gua kan iya, selalu iya. bilang sama dia dari awal, kita bukan pemilihan kadin bro. Itu quotes dia tuh Pak. Tapi bayangin Pak Akbar ya, kan quotes dia begitu ya. Kan kita bayanginnya, oh berarti lucu-lucuan nih.
Tapi ini kawan ketemu anggota dewan, ya kan ketemu. Wah ini mah iyo kelukakan ya. Alhamdulillah kita bisa akses beberapa juga. Cuma maksud saya, wah ini mainnya bener-bener begitu ya gitu. Nah, itu feedback aja Pak ya. Maksud Nggak saya, apa-apa. Iya. Bayanginnya gini kalimat lanjut. Bayangin kalau Mas Ojan maju Kadin bakal segila apa ini motor gerak ya kan? Masa maju ke Adin masih jauh. Loh, iya, tapi kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Jadi ilmu ngolah-ngolahnya Bogor tuh emang berarti ya kurang lebih beginilah gitu ya. Gue nggak tahu kenapa sih Bogor terkenal olah-olah gini dari mana sih? Itu jadinya bukan framing Pak, itu jadi kesan yang jadi kerasa di semua. Iya. Tipis kan. Dan buat saya justru harus di-embrace. Maksud saya gini, oh Bogor tuh kayak gini ya gitu. Jadi itu sesuatu yang justru harus mungkin jadinya nanti malah ketemu kolaborasi bahwa kalau untuk tanda kutip mencari jalan segala macam anak Bogor jagoan nih. Akan gitu dong. Nah, sama Iya kan? benar dan gini, maksudnya gini, gue nggak mau meskipun gue calon ketua YRK, gue dari Bogor, terus misalnya ya gue menang gitu, semua harus kayak Bogor gitu, semua harus kayak main Bogor meskipun kita exercise di pemilihan nih, terus semua harus kayak main Bogor enggak gitu, semua itu treatmentnya beda-beda, gitu. Gaya kampusnya beda. Nih, kulturnya ngolah beda. lagi nih udah olah ini. Maksud gua, harus kayak Bogor gitu. Tapi kalau misalnya ternyata yang lain mau masuk gaya gaul, gaya interaksi yang tanpa batas ya boleh gitu loh. Boleh banget dan kita Bogor tuh sebenarnya anak-anaknya siap banget ngeramein. Iya. Siap banget ngeramein, ngebangun vibes nih, datang, ayo Bogor semua datang segala macam gitu. Sebenarnya mau, cuman kecenderungannya tuh jadi apa ya? Jadi kayak harus rame dulu gitu loh, harus barengan nih, sekalian barengan. Nah, Ya kalau rame gue ikut deh. kalau gitu. rame ayo ikut Bogor Itu yang jadi semua. ya itu betul. Itu untuk ngebangun vibes-nya gitu. Kita mau ngebangun vibes ke Jakarta nih misalnya. Kayak kemarin sebenarnya kalau misalnya kemarin jadi tuh ada acara kajian tuh segala macam. Oh. Ya misalnya ya kan mau undang kita nih. Itu kalau jadi itu mau datang gitu ya pakai baju merah semua gitu. Bawa panci. Bayangin, panci. coba. Pakai motor bareng. Mau bakal peserta kita ajak sekalian gitu loh. Saya mau nyebut satu label relawan tapi nggak enak. Kurang lebih kualitasnya begitu Pak. Ya kan? Itu dia. Maksud gua terlatih. Ngeri Pak. Ya tapi bagus. Iya. Bagus. Dan maksud gua harapannya sebenarnya dari sini itu tuh kan kita sama-sama semua dari dulu ngomongin kolaborasi ya. Iya. Bang Over juga ngomongin kolaborasi. Iya. Dia udah banyak kolaborasi sama alumni RK yang lain, gue tahu gitu. Iya. Kan. Kita juga banyak kolaborasi sama anak RK yang lain, segala macam. Ya kolaborasi itu dibentuk kalau kita udah deket. Yes. Kasarnya gini ya, kasarnya nih, gue mau kalau buat tambahin lagi ya. Boleh. Lu, Iya, udah lewat dong. oh iya, sedikit lagi. Lu kan jadi percaya sama satu sama yang lain kalau lu udah dalam satu lingkungan tuh lu udah benar-benar ngomonginnya tuh kayak bisa sampai ngomong misuh gitu loh. Kalau udah saling misuh, Iya, justru jadi makin dekat sebenarnya gitu kan. Iya, Kan itu filosofinya. Nah, kita mungkin nggak harus sampai misuh-misuh tapi pengen deket yang sampai selevel itu. Itu loh. Menarik banget Bang ya. Siap. Jadi konstelasi pemilihan ini ya semoga bisa semakin mendekatkan ya. Amin. Persitegangan ini. Iya. Ini kan juga ikhtiar kita. Ikhtiar Motivasi kita. itu buat ngebuka ke forum bahwa Iya. kita tuh kayak gini. Kita tuh gitu. kayak gini. Mantap. Iya. Jadi emang beda gaya. Iya. Ini juga satu hal yang perlu di-embrace lagi. Jadi emang kalau dia agak mengakar agak gitu, kalau saya kan tadi main grand design, turunin jadi program apa. Kalau enggak nih ketemu orang kayak sikat acara gitu kan udah kan. Ayo siap gitu. Aduh, pressure-nya mantap. Kayak puzzle bro. Nanti sesi berikut lah gue. Iya. Pertanyaan dari Bang Ojan ke Bang Alvan. Bang Ovar. Enggak, tadi gue pertanyaannya tadi kan terlalu serius kayaknya ya. Terlalu serius. Kalau gue yang santai aja nih. Beneran nih, santai. Siap. Apa ya? Gue juga mikir sih pertanyaan. Santai alahan ya. Nah ini adrenalin tinggi. Aduh. Apa namanya? Setelah gue bingung nanya apa ya? Bebas Bang. Bohir Bang. Gak ada bohir-bohir. Gak ada bohir-bohir. Orang ini emang zaim nih gak tanggung jawab. Iya tanggung jawab udah lempar bola lah. Jadi kalau gue gini, kalau lu nanti jadi nih Bang Ovar, misalnya lu jadi ketua ya. Oke. Perencanaan lu mau memimpin berapa tahun?
Oke. Dan karena kan nggak pernah dibahas ya, Iya. nggak ada aturannya. Ini Nggak ada. kan paguyuban, nggak ada ADRT, nggak ada apa gitu Iya, kan. belum ada. Beberapa tahun dan apa namanya kira-kira mau apakah mau lama nih jadi ketua IARK ya kan berperiode-periode gitu kan, karena kan gue tahu lu passion nih di dunia kayak gini, lu sangat passion, ya kan. Berat Di ini, dunia Bang. ikatan-ikatan ini kan lu sangat passion nih ya. Iya. Gimana? Siap, makasih banyak Mas Fauzan. Kalau pertama ini jadi reflektifnya adalah justru pengen sharing juga sesimpel motivasi majunya bener sih bahasa Mas Fauzan. Saya senang ternyata. Itu suatu yang ternyata karena saya sadarin belakangan. Ditambah motivasinya ibadah sosial. Berarti saya nggak kuat ibadah-ibadah yang lain lah gitu ya, hafalan segala macem gitu kan mungkin apa. Cuman kalau silaturahmi, nongkrong, tapi beda silaturahmi emang ternyata gaya. Jadi ketemu orangnya saya tuh juga yang kayak gini. Oke. Kalau agak ketemunya agak naik itu sebetulnya saya extra effort tuh. Iya benar. Kalau dia kayak seneng kan. Iya. Nanti kita bisa ngobrol di belakang lagi gimana ininya. Gitu. Nah, jadi kalau ngomongin balik ke soal kepengurusan di konsep saya, yang pertama waktu itu di kepala saya memang bukan 2 tahun. Kenapa? Karena itu menurut saya terlalu singkat. Oke. Itu reflektif saya juga atas di NFBS dan mungkin Lu juga berapa tahun melihat NFBS, Bro? 2. 2 tahun kurang tuh lo. Karena waktu itu juga ada COVID segala macam ya waktu di saya. Cuman tapi sebetulnya Waktu acara kita di Talaga Sampiran tuh? Nah, itu angkatan itu. Angkatan Kalau ketua berapa? angkatan nggak ada periode kita. Oh, oke. Ketua angkatan, saya beda. Saya pernah ketua alumninya. Ketua angkatan juga kan lo? Ketua angkatan juga. Iya, kan gue bilang, dia senang nih kayak gini. Iya, ternyata saya kayak gitu Mas Akbar. Iya. Tadi pun ke angkatan saya juga saya dibully. Lu ngapain maju-maju lagi ya? Ya Allah, ya gimana? Ya udah. Gitu. Cuman ya tadi ya, saya kan juga mau masuk sorga ya. Jadi kan saya mikir saya harus nyari jalan juga gitu loh. Amal jariah apa yang kira-kira bisa gitu loh Bang. Iya. Abang ini Tapi ya. kan lu ngaji kuat lama kan? Sekarang udah kesemutan pegel gampang, Bang. Bukan, makanya proker lu kan ngaji sebentar. Ngaji sebentar. Sebentar ngaji. Iya, sebentar ngaji ya kan? Ngaji sebentar. Gue lihat lanjut. posternya ngaji sebentar, ini Aufar, gue bilang gitu. Iya, ngaji bentar aja, Pak. Ngaji bentar. Ngaji mah setengah jam, Iya, 1 jam iya, aja. iya. Nanti kalau mau lebih lama ketemu kabuki. Iya. Coba kita mah bentar aja. One day, one ayat. Nah, udah. Waduh. Aduh, one day. Wah, jus. One lembar. Oh, one lembar. Oh, selembar. Niat awalnya one jus, bro. Nah, Ada nih green Iya, pas gua tulis, istri gua lihat. Bener nggak tuh anak RK one jus kayak gitu. itulah. Iya, udah lah. Ya one lembar aja lah. Nggak apa-apa, lanjut aja udah seru. Iya udah. Oh iya siap. Iya, bener. Jadi di bayangan saya paling mungkin 3 tahun. Oke. Kenapa 3 tahun? Fase awal tuh pasti kita harus ada semacam konsolidasinya dulu lah, connect lah kalau bahasa idenya. Nyambung Connect. terus. Nyambung terus Iya. dengan berbagai hal. Tapi kalau dia kan snowball dia modelnya kan, habis ketemu abang ini refer ini ke sini. Iya langsung. Nah, kalau approach saya mendingan kita capture terus baru kita petakan. Tapi itu sul method lah. Tapi ini sama, nyambungin, connect. Habis itu saya lupa secara framework ini ada 3C itu. Cuman intinya tahun kedua itu baru kita ibaratnya ngebuatin semacam semacam connectionnya itu dibangun lalu ditumbuhkan lah. Oke. Entah misalnya ada orang-orang yang misalnya kita punya entrepreneur loh bro, itu kan itu pengusaha-pengusaha yang luar biasa gitu ya. Nah itu gimana tuh konsolidasi, ibaratnya pernah nggak dibuat breakfast forumnya? Itu achievable kok. Orang breakfast forum itu cuman cari hotel yang sederhana aja, paket 200.000, belum 300.000. Belum dilakuin aja kan sebenarnya. Iya. Belum dilakuin. Abang-abang itu juga bayar segitu lebih dari sanggup, Iya. gitu kan. Nah, malah kita jadi panitia segala macam, dapat kecipratan ilmu duit. segala macam, cepratan duit aja langsung kawan ini kan. Iya. AB-nya ya. Iyalah. Iya. Nah, tuh terus tahun ketiganya baru mungkin ibaratnya kita memanen lah. Dalam arti memanen tuh ya artinya apa yang udah dikonekkan, dibangun semua ini ya nanti kita komitin bareng. Misalnya dalam konteks bisnis kira-kira apa yang bisa dijahit ke IARK dan RK-nya.
Karena IARK sama RK beda loh bang. Itu juga menurut saya juga harus jadi highlight gitu. Harus ada pemisahan. Kenapa? Karena ikatan alumni itu di mana-mana kayaknya memang sifatnya apa ya, garis putus-putus kali ya. Iya kan, koordinasi gitu. Kita kesalingan lah gitu. Iluni UI ya ibaratnya bukan di bawah rektor UI. Benar. Gitu, ya kan? Sejajar atau ya. Tapi kan dalam konteks kita bukan artinya kita mau misah gitu. Kita cuma mau bilang bahwa ya kita ini bisa jalan berbarengan. Tapi ya ada hal-hal yang mungkin kita bisa kerjakan sendiri, berbagi peran. Bagus banget keywordnya orang tukang olah ini. Oke. Gitu. Apalagi tadi pertanyaan Pak, pengurus terus? Mau lama nggak lu? Mau berapa periode nih jadi ketua? Iya, Periode menurut saya kita limit harus 2 kali maksimal. Oke. Berarti dia ada niat 2 kali. Enggak. Oh, kalaupun bukan 2 periode langsung gitu, enggak. Itu cuman mau ngasih gambaran bahwa kalau di NFBS itu 1 kali. Dan itu akhirnya membuat aspirasi orang yang mau membuat saya maju lagi, saya juga bisa tolak. Tapi setelah saya renungi lebih dalam, ada alasan juga kenapa misalnya di berbagai tempat tuh 2 kali kan. 2 kali, benar. Kalau alasan sederhana atau refleksi saya sederhana gini Pak, periode pertama itu sebetulnya adalah soal dia kurang lebihnya tuh belajar. Ya. Sebetulnya ya, entah itu belajarnya udah jadi hasil atau belum, itu sebetulnya dia kan sama-sama masih grasp the reality lah. Baru di periode kedua dia ibaratnya udah tahu persis mau diapain. Sebetulnya tuh kayak gitu, di mana-mana tuh kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya buat panjang jadi 3 periode, ya kan kayak pernah kita dengungkan kita pernah dengar ya. Nggak tahu juga, tapi itu harus dibahas dan harus lengkap, ditegaskan di hitam atas putih kan kira-kira seperti apa. Karena kalau enggak, ya jadinya ini terjemahan bebas terus. Ya. Untungnya selama ini, alhamdulillah kita cukup ketat secara periodenya timeline pengurusan ya. Kayaknya 2 tahun semua nih. Iya. Ada kok yang Ada yang agak ini ya, ada yang duluan. Ada juga aku panjangan dikit dah gitu kan. Iya juga ya. Ya itu maksud saya, itu kan konsekuensi atas ya. Sebetulnya ini belum pernah dibahas. Termasuk mekanisme misalnya pemilihan. Ada ART-nya kan? Iya. Ada ART organisasi kan? Tapi memang ini kalau di Mas Fauzan misalnya aspek legalitas jadi salah satu yang pertama. Iya, salah satu yang pertama lah ya Pak. Kalau Bapak mungkin janji 100 hari gitu kali ya. Benar. Kalau saya itu kayaknya enggak. Iya. Perbedaan. Karena agak ternyata begitu didalemin, diperdalam, waduh ini kayaknya ada beberapa hal yang perlu di-clearkan dulu nih, dirapikan. Stakeholder management kan? Iya, Bapak juga paham pasti. Nah itu sesuatu yang saya rasa, udah kita jalan dulu, beresin dulu yang bisa kita beresin, yang ini nanti sambil jalan, insya Allah secara periode tadi kalau secara konsep, ya insya Allah itu akan kebawa kok. Gitu sih. Jadi, mohon maaf nih kelamaan. Prioritas aja Bang ya. Yes. Oke, menarik banget nih. Tapi izin Bang, karena ya waktu kita udah panjangan nih feedbacknya. Panjangan. Jos. Kita langsung lompat aja ke sesi selanjutnya. Oke. Boleh. Karena kalau pun ada pertanyaan, nanti ada sesi live bareng-bareng kan yang. Oh iya. Dia nanya ke saya udah berapa 3 ya? Baru 2 lu. Dua. Saya 2 juga kan udah. Ya, Udah aman. 2. Oh ya udah aman. Jadi kita Berarti kita jadi cuma 2 ya. 2. Gua 2 benar. Iya. Kita lompat nih ke sesi terakhir, closing statement. Nah, Wih. sebelum closing statement nih, ada pertanyaan juga dari tim Rumah Kepemimpinan. Wih, ini Terkait reputasi ataupun bahasa kerennya sekarang Bang, branding nih. branding. Branding Rumah Kepemimpinan dan IARK di publik. Ya. Bagaimana kedua kandidat Wah, ini kalau los mulutnya Fauzan bahaya ini. mampu menjaga ataupun mengembangkannya sehingga lebih positif atau sebaliknya, Gas Jan. atau terakhir ya Lepasin Jan. Jangan dah. Lepasin Jan. Sensor semua isinya Jan. Gini, gua perasaan tadi ada pertanyaan ini, apa namanya? Pertanyaan Ditagih. pasangan ini kelebihannya apa? Udah panjangan, Pak. Ini potong kompas nih udah ya. Udah potong kompas ya. Nanti Gini, kita kasih di akhir Bang. di akhir. Dia gini, apa namanya? Branding. Branding RK dan IARK. Benar. Ya kalau gue kan branding dari awal udah jelas ya, nyambung terus kan. Ini kan branding kan gitu ya, brandingnya IARK gitu loh. Branding ini sudah menjadi juanta semangat gitu kan ya. Makanya kalau tadi ada yang ngomong
kok di grup mana gitu ngeledekin gue apa namanya, jawabannya tidak sesimpel tagline ya memang tagline itu fungsinya marketing bro gitu. Iya. Menyimpelkan gitu lah emang gitu. Gimana bukan jawaban, kalau penjelasannya kompleks gitu. Tagline-nya memang makanya nyambung terus, itu semangatnya memang menjadi semangat, dan itu brand yang mau dibawa untuk IARK. Kita nyambung itu limitless, boundless gitu loh. Tidak ada batas, tidak ada batas, tidak ada lu warna apa, lu sekarang di mana. Nggak pakai nanya-nanya lu masih sholat atau enggak. Lu ada yang nggak sholat, astagfirullahaladzim. Nggak perlu kayak gitu, karena gue dapat, maksudnya ini juga bisa jadi pembelajaran juga buat RK gitu, karena gini. Iya. Karena gini, gue ingat banget nge-zoom sama adik-adik kita gitu kan ya. Ada salah satu adik kita yang bilang kayak gini, bang, kalau bisa nih RK maupun IARK itu kalau ada peserta yang mungkin agak jauh, udah mulai gaya-gaya parlente politik praktis gitu kan, mungkin udah nggak terlalu ngejaga idealisme kami, ya tetap dirangkul lah bang. Ini pesan banget nih gitu, bahwa ya siapapun tetap harus dirangkul sebagai alumni, apapun posisi dan statusnya saat ini. Gitu loh, jangan sampai terlalu terpaku sama cara pandang alumni yang sukses tuh yang begini doang. Alumni yang highlight yang begini doang. Padahal kacamatanya luas. Nah, memperbaiki ini menurut gua akan memperbaiki RK-nya juga secara mindset gitu loh. Karena RK itu mungkin ada asumsi-asumsi yang sudah terbentuk dari berbagai macam stakeholder. Ada cenderung ke ekstrim partai tertentu lah, atau gaya Islam. Masa partai tertentu ekstrim sih nggak boleh loh. Maksudnya ke ekstrim itu maksudnya ke pojok gitu ya, atau ke Islam, ke lebih membawa dalam tanda kutip misi-misi agama lah, which is sebenarnya sah-sah aja di Indonesia. Nah, gaya mengubah ini itu adalah dengan melibatkan mereka-mereka yang sebenarnya tidak terjangkau sampai saat ini. Berat. Menarik. Ini yang harus kita menjadi ini gitu. Ini yang menjadi tugas kita sama-sama. Nyambung terus. Nyambung, siapapun. Tolong satu tag-nya lagi juga sebutkan apa, nyambung terus untuk bukan. Nyambung terus untuk Masuk barang. Karena lihat saya timbang balik. Dengar politis ini nggak mau beliau sebut. Politisi. karena itu agak blunder dia. Pasti Zaim tuh buat. Udah bagus nih yang bang. Tapi kita punya peluang nih orang masuk barang nih apa nggak jelas. Kita harus dihapus tuh pak. Kalau mau. Gak apa-apa. Sisi pragmatismenya harus diajarin bro. Iya. Maksud gua, saya tahu semangatnya lah. Persis. Semangatnya ngerti lah maksud gua. Cuman brandingnya nggak usah di. Maksudnya ya lu menjadi IARK itu jangan apa-apa jazakallah gitu maksud gua. Iya. Mindsetnya jangan apa-apa jazakallah. Kalau lu menjadi sebuah organisasi itu mau sustain, ya bisnis itu kan aktivitas sosial yang sustain, gitu kan. That's why how you play the game IARK dan RK. Oke. Paten, siap. Ampun. Tadi kayaknya sebenarnya pertanyaannya Mas Akbar nggak relate ke situ tuh. Tapi saya malah jadinya bawa ke situ nggak apa-apa. Bisa bang, silakan. Saya kira tadi kita akan bahas soal branding hari ini gitu loh bang. Reputasi kita, IARK dan RK di luar gitu loh bang. Iya benar. Oh iya. Termasuk tadi itu. Bang Aufar juga singgung di dinamika kepengurusan sebelumnya kan. Oh iya, jadi image di luar. Yang terbangun ya. Iya. Tapi emang RK sedih kenal itu ya? IARK emang sedih kenal itu? Oh, Bapak kalau baca kolom komentar itu kadang tiba-tiba muncul ini adalah ketua ini loh, Pak. Gitu. Iya, kolom komentar kan. Iya. Kan. Kita nggak tahu itu kan apakah itu bot-bot dari mana ya kan. Tapi kan itu nyata bahwa nyata terjadi ya. Ya untungnya kalau saya sih nggak main Twitter amat ya. Main Twitter nggak, Pak? Enggak ya? Maksudnya nggak tweet gitu? Nggak tweet aneh-aneh gue. Oh ya, alhamdulillah lah. Berarti aman. Nah itu jawaban sedikitnya. Ya udah kalau karena itu bagian itu aman, saya masuk ke yang saya aja ya, biar saya. Jadi kalau di saya bawanya namanya rayakan kontribusi. Oke, siap. Itu sebetulnya agak membawa nostalgia saya waktu di OKKUI memang. OKKUI saya itu sempat ada bikin hashtag juga rayakan kontribusi, terus kontribusi tanpa batas. Jadi kita juga sebetulnya waktu itu tuh saya ingat, jadi dibantu ingetin juga sama salah satu junior itu ada film namanya Zootopia. Itu tagline-nya tuh anyone can be anything bos. Jadi memang
itu juga spirit yang mau saya bawa sebetulnya, kayak kontribusi itu ya bisa kamu ngapain ngelakuin. Jadi kan gini, saya tuh dapat ini mungkin balik bawaannya ke sini. Harusnya kontribusi itu nggak bikin makin berat. Berbuat baik itu harusnya kan sesimpel senyum kan kalau kita main hadis segala macem ya. Senyum pada saudaramu adalah sedekah atau ibadah itu kan. Ya artinya melakukan kebaikan itu kita buat fun gitu. Rayakan kontribusi itu ada di situ, bahwa dalam konteks IARK kita kalau ngomongin misalnya rayakan itu kan habis sharing ke adik-adik gitu. Itu kan selfie bareng. Ya, tapi kan apakah kita hanya di situ cara perayaannya? Itu kan yang jadi penting kan. Nah, cara perayaan saya itulah yang saya lebih terjemahkan di dalamnya gitu. Ada pilar-pilar asah, nalar, nurani, asu ini dan seterusnya. Terus sekarang kita terjemahkan misalnya dengan fase perjalanan gitu kan. Ya karena sebetulnya bayangan saya, kenapa sih orang ini another hipotesis ya, kenapa sih orang dalam melakukan suatu kebaikan kadang malah jadi beban? Menurut saya paling sederhananya karena dia nggak tahu dia harus ngapain. Ini sebenarnya ngapain sih di sini gitu. Nah itu kan sebenarnya ilmu ya. Jadi artinya ada knowledge gap aja. Ya, itu maka nalarnya harus diasah gitu. Nah nurani itu sifatnya di mana? Itu kadang kita mau lakuin suatu kebaikan tapi nggak enak sama orang lain. Nanti kalau gini dia tersinggung atau itu kan kalau kita punya welas asih, punya kesamaan. Oh ini temen juga bro, ini saudara gitu. Mungkin dia ngelakuin itu ya karena ini. Gitu, sama kayak yang ada topik yang sempat bahas maju gitu kan, maju pilkada dengan partai lain gitu kan. Nah gitu-gitu tuh sebenarnya empatik aja lah, itu kan juga brothers juga gitu, itu abang-abang kita juga gitu. Justru kalau misalnya dia belum ke kita ya mungkin kita bisa apa ke dia. Benar. Itu ada di nurani tuh. Jadi jangan juga terus ngotot di nalar, tapi nuraninya juga harus ada. Nah, itu akan bikin kontribusi itu bisa dirayakan di selebrasi lah gitu. Jadi secara turunannya di situ Bang Akbar. Jadi kalau ngomongin IARK yang di bayangan saya ya kita akan bikin berbagai hal itu kok asik ya, kok seru ya ternyata ngumpul gitu. Ada kayak gitunya. Jadi kayak misalnya ini sekaligus menjawab ulang beberapa pertanyaan, Bang, aku kayaknya insecure deh kalau misalnya join. Ada tuh kayak gitu kalau inferior karena orang ini keren, terlalu abang-abangnya over OP gitu ya, power segala macem. Ya justru fungsinya teman-teman untuk bisa hadir itu nantinya malah bikin warnanya itu jadi ada gitu. Bang, abang kok keren banget sih gitu. Itu kan bisa dilakukan harusnya kan. Kenapa harus kita buat jadi susah? Gengsi atau mungkin nggak tahu aja mungkin. Gengsi dan nggak tahu cara angle ngolah kayak orang-orang Bogor ini Bang. Kan bisa kelemahan kita itu bisa dibuat jadi kekuatan loh Bang. Harus ada training. Iya. Kita kan bisa, Bang, abang tuh keren banget sih Bang, ajarin saya Bang gitu. Bisa gitu, Pak. Kita nggak tahu nih, tapi kita buat angle kayak gitu tuh jadi sesuatu loh. Buat bisa kayak lo tadi, Bang, gue nggak tahu nih Bang, ajarin gue ini effort bro. Iya itu effort, Gengsi nih harus dibuang. Apalagi Gengsi. untuk anak RK nih, alumni RK yang udah lolos SIPC berapa kali. Dulu nih dia dulu jadi apa? Dulu Mapres lah, ketua BEM. Kok ini staff gue doang dulu di RK, tapi dia yang lebih legit. Iya. Gengsi bro. Ini memang. Ya itu game yang lain yang maksud saya. Tapi intinya kan kalau kita mau bawa ini ke level misalnya bahwa berbuat baik atau ngelakuin suatu hal yang baik itu happy ya sebetulnya itu jadi kena gitu. Ego akan turun, yang atas juga berani turun, yang bawah juga jadi mau naik. Ya kayak gitu-gitulah kita buat ini fun gitu. Jadi kayak misalnya saya main padel tuh kan. Itu sekalian saya aja bahas tuh. Itu tuh agak mulai hampir jadi fenomena SJW tuh, Pak. Saya makanya tegasin juga, bukan artinya saya suka ayam saya benci sapi gitu loh. Ya ini kan dampak polarisasi, Bro. Dampak polarisasi pemilihan. Framing gitu loh. Iya. Gitu kan. Itu saya udah ganti lagi itu per hari ini namanya Have Fun RK. Itu kan nama grup kita kan. Ada Have Fun RK. Jadi kita ada pedal, ada futsal juga, ada ini juga. Kok misalnya ini silat gak ada? Nah, ini nanti ya ayo gitu loh. Bukan artinya kita nge-exclude sesuatu jadi exclude yang enggak. Ini lebih kita ngelihat sekarang di mana ada tren, di mana kita bisa collab. Karena clear misalnya kayak pedal itu secara tren, itu secara data itu salah satu olahraga yang naik trennya sedunia. Menjangkau semua. Iya, dan saya bisa main sama abang
abang saya ya mungkin kalau dia main badminton udah capek bos, gitu. Oke, harus dibungkus tuh sama Iya, bungkus. admin. Tadi Ampun, sholat Maaf, maghrib, maaf. apa? Inilah serunya ke bapak-bapak ngumpul. Apa bang? Gak beres-beres bro. Iya, ini kopi sama kacang belum ada nih kita. Aduh, padahal Kayaknya ada yang kurang tadi yang Iya, iya. Kopi kacang, ya kan Itu. sama permen Iya. biasanya, gitu kan. Oh, Aduh, ampun. Nanti, Siap. Bang, insya Allah. Waduh. Kenapa kiurus nih ke depannya? Oh iya. Biar semakin banyak gimmicknya, karena waktu pun sudah habis, kita harus tertib. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terwakilkan, mohon maaf, nanti bisa komunikasi langsung kepada kandidat-kandidat yang ada. Ya, IG live nanti. IG akan di-tag. Hari ini ya, Bro? IG live Ya. juga akan ada. Ini tayang soalnya Bang menjelang ini. Kapan? Tayangnya ini penting nih tayang nih. 31. Oh ya, nggak apa-apa. 30 ya. 31 aja lah. 31 masa tenang ya. Enggak, bisa masih kampanye, kata Iya. Bang Fatan. Oh gitu. Masih bisa. Ah ini nih terjemahan tafsir pengurus. Lu ini. tanya Bang Fatan gimana sih lo? Emang gua tahu gara-gara apa? Nggak tahu. Gara-gara dari salah satu kalender cuma sampai tanggal 30. Iya. Oh baru lagi nih terjemahannya ini. Seperti tafsirnya nanti Iya. insya Allah akan Ini habis gajian guys. Yo. Transfer habis gajian tanggal 25. Transfer, bener nggak? Transfer. Nih. jadi influencer RK. Demikian kami ucapkan terima kasih, share, subscribe, dan berikan komen terbaiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.